Terus balik lagi di kolom sinema. Nah, seperti biasa, kali ini jadwal kita untuk ngobrolin series The Last of Us yang minggu ini tayang episode 6. Setelah di episode 5 kita dipertontonkan dengan kematian Sam dan Henry yang tentu menyita banyak perhatian dan juga mengundang kesedihan untuk para penonton. Dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ellie maupun Joel gitu. Walaupun Henry dan Sam itu adalah sosok yang baru ditemui, tapi rasa kehilangan mereka berdua tuh benar-benar tergambarkan dengan baik gitu. Konflik yang disajikan ketika sang kakak melihat adiknya terinfeksi jamur zombie ini benar-benar dipertontonkan di episode 5 dengan sangat baik. Masuk ke episode 6, ternyata kita dibawa 3 bulan pasca kejadian kematian dari Henry dan Sam. Perjalanan Joel dan Ellie sudah 3 bulan dan musim sudah berganti. Ketika itu sudah musim dingin, musim salju. Mereka sampai di sebuah rumah yang ternyata rumah itu ditinggali oleh sepasang suami istri yang sudah tampak tua dan mereka hidup dengan tenang di rumah itu, dan mereka memberitahu si Joel dan si Ellie bahwa kalian harus pergi ke arah sungai kematian karena di sana walaupun bahaya tapi kalian akan menemukan sesuatu, gitulah sederhananya. Mereka pun pergi ke arah sungai kematian itu. Dan masih dengan tetap tujuan utama Joel dan Ellie ini kan mencari si Tommy. Si Tommy ini kan adiknya si Joel yang sudah terpisah 7 atau 8 tahun mungkin. Dan akhirnya tanpa kesulitan si Joel dan Ellie ini dipertemukan dengan tokoh Tommy ketika mereka ada di sebuah padang salju. Kemudian ada kelompok pengintai yang mengepung mereka, dan pada akhirnya kita tahu bahwa para pengepung dan pengintai itu adalah kawanan dari Tommy, yang ternyata Tommy mendirikan sebuah desa, mendirikan sebuah kota kecil di tengah hutan salju, di bawah pegunungan salju, dan kota kecil itu nampak tentram, nampak hidup dengan nyaman, dan segala kegiatan layaknya kota-kota biasa pun ternyata bisa berjalan gitu di kota yang dibangun oleh Tommy dan kawan-kawannya ini. Jelas si Tommy langsung kaget karena sudah beberapa tahun kan tidak bertemu dengan si Joel. Si Joel juga kaget, mereka akhirnya berpelukan dan mereka bercerita satu sama lain bagaimana proses si Joel bisa sampai ke titik ini dan bagaimana juga proses si Tommy pada akhirnya membangun kota kecil di tengah hutan dan di bawah gunung salju ini. Dan si Tommy ternyata sudah punya pasangan di kelompok itu gitu. Karena kelompok itu nggak sedikit, banyak. Mereka membuat peternakan, mereka menjalankan perekonomian, mereka mendirikan sekolah. Kemudian aktivitas-aktivitas layaknya desa mungkin itu berjalan tuh di tempat itu. Mereka membangun benteng yang besar dengan maksud untuk menghalangi orang-orang yang terinfeksi masuk, mungkin membangun benteng yang cukup tinggi dan cukup besar dengan pengintaian yang ketat gitu. Sebenarnya si Joel dan si Ellie ini sudah ditawari untuk tinggal saja di situ, nggak usah pergi lagi. Toh mereka punya suplai makanan dan sumber daya yang cukup untuk menampung tambahan 2 orang lagi. Tapi si Tommy ini kaget ketika diceritakan oleh si Joel bahwa dia tengah membawa bocah yang di dalam dirinya itu mungkin ada kunci bagaimana caranya menciptakan vaksin untuk wabah infeksi zombie ini. Si Tommy pun pasti kaget karena dia sama sekali belum pernah menemukan orang yang badannya sudah tergigit tetapi tidak memberi reaksi apapun layaknya badan si Ellie.
Nah, si Tommy ini kaget. Saya kira di episode ini si Tommy akan akan punya tujuan lain ketika mengetahui si Ellie ini punya sesuatu di dalam tubuhnya yang menyebabkan tubuhnya aman-aman saja walaupun sudah tergigit. Tapi ternyata tidak. Si Tommy memang berkarakter yang cukup sejalan lah dengan Joel dan Ellie, tidak terlalu membuat konflik yang besar, selain ketika dia diminta oleh Joel untuk mengantarkan Ellie, karena sebenarnya si Joel ini sudah merasa tua, sudah merasa menyerah untuk mengantarkan Ellie ke titik kelompok Firefly gitu. Kan katanya kelompok Firefly ini yang bisa memproses atau menciptakan vaksin dari tubuh si Ellie. Sebenarnya tadinya si Tommy menolak, tidak ingin mengantarkan si Ellie karena dia punya istri dan dia tidak ingin meninggalkan kawanannya, tapi pada akhirnya juga dia bersedia ketika dia diminta oleh si Joel. Tapi ketika percakapan si Tommy dan si Joel ini berlangsung, secara tidak sadar si Ellie mendengarkan percakapan si Joel yang akan menitipkan dirinya ke si Tommy. Nah, dari sinilah sosok Ellie mungkin marah karena selama perjalanan yang berbulan-bulan ini dia hanya percaya kepada satu sosok, yaitu adalah sosok Joel sendiri, dan dia merasa sakit hati mungkin ketika dia akan dititipkan ke orang lain. Dan pada akhirnya mungkin itu jadi bahan perenungan lagi untuk si Joelnya sendiri. Pagi-pagi buta ketika mereka akan berangkat, si Tommy dan si Ellie ini akan berangkat, akhirnya si Joel memutuskan untuk biarlah si Ellie biar tetap dengan saya karena dia juga sudah beberapa kali menyelamatkan diri saya. Begitulah kira-kira percakapannya. Nah, berangkatlah Ellie dan Joel ini dengan menunggangi kuda, hasil dari pemberian dari Tommy yang memang di desa kecilnya itu punya peternakan kuda. Mereka pergi menunggangi kuda itu hingga sampailah pada sebuah tempat yang mungkin bisa dikatakan itu sebuah laboratorium yang sudah terbengkalai dan tidak menyisakan lagi penghuni di sana selain dari hewan-hewan liar seperti monyet dan sebagainya. Ketika mereka masuk ke dalam tempat itu, ya seperti biasa tempatnya sudah porak-poranda, segala macam sudah berantakan, tak ada lagi barang yang tersisa mungkin dan bisa dimanfaatkan. Ketika mereka sedang di dalam, secara tidak sengaja mereka mendengar sekelompok mungkin penjara, bisa kita katakan sebagai penjara yang juga mendatangi tempat itu. Ketika mereka akan pergi, sayangnya disinilah konflik terjadi gitu. Ketika mereka akan pergi, salah satu penjara itu melihat kehadiran mereka dan pada akhirnya adu fisik tidak bisa terhindarkan antara Joel dengan salah satu penjara itu yang menyebabkan si Joel ini tertusuk perutnya, dan disitulah episode 6 berakhir yang menyisakan kebingungan untuk Ellie, bagaimana dia harus menjalani hari-harinya mungkin, atau bagaimana tindakan dia untuk segera menyelamatkan nyawa si Joel ini. Sementara dia hanyalah seorang bocah yang walaupun kita tahu kecerdasan si Ellie ini di atas bocah-bocah yang seumurannya mungkin, tapi dia sama sekali bingung bagaimana harus mengobati si Joel dan bagaimana jika sewaktu-waktu si Joel ini akhirnya tewas dan dia harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Itu kita diantarkan ke cerita itu di episode 6 ini. Cerita yang ringan, lebih ringan menurut saya dari episode 1, 2, 4, 5. Kalau episode 3 kenapa saya lewat? Karena teman-teman tahu sendirilah itu sama sekali cerita yang tidak penting bahkan untuk menjembatani kisah perjalanan Joel dan Ellie ini. Lebih ringan saya pikir episode 6 ini, tidak terlalu menimbulkan atau memiliki banyak plot konflik selain dari gambaran tentang kerinduan yang dialami oleh Joel terhadap
adiknya Tommy gitu. Begitupun sebaliknya. Dan kita jadi diberitahu bahwa banyak loh penyintas yang berhasil menjalani hidupnya kembali dengan cukup baik mungkin ya, walaupun di tengah-tengah hutan dan di bawah pegunungan mungkin yang tidak dekat dengan kota, karena kalau dekat dengan kota sama saja dengan bunuh diri kan. Dan bisa saja kita digambarkan tempat-tempat lain yang juga punya kehidupan yang sama seperti desa kecil tempat si Tommy hidup ini. Toh kehidupan di sana berlangsung baik, jarang ada gerombolan zombie yang sampai ke tempat itu. Adapun itu hanya 1-2 dan mereka adalah orang-orang yang sudah terinfeksi yang kebingungan karena tidak ada mangsa mungkin. Karena pusat penyebarannya kan memang di kota. Itu kira-kira yang bisa saya bincangkan untuk episode 6 kali ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa nonton dan bisa komen di link komen, kita bisa diskusi. Kira-kira apa nih yang selanjutnya bakal terjadi di series ini. Dan jangan lupa like dan subscribe juga setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV, dan sampai jumpa di perbincangan-perbincangan selanjutnya tentang film ataupun series hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.